Terkait yang lagi ramai ini, polemik ormas preman, itu gimana Bang Niko menanggapinya? Iya, saya mau perlu kita pisahkan dulu ormas preman ini. Jangan kita harus bisa membedakan antara preman dan ormas. Ya, ormas bukan preman, preman juga bukan ormas. Sesuai dengan amanah undang-undang organisasi masyarakat nomor 16 tahun 2017 itu tupoksinya ormas itu jelas, yaitu organisasi ini dibentuk atas kesadaran sendiri, kemudian tupoksinya adalah mendukung program pemerintah, bakti-bakti sosial dan keagamaan. Jadi di dalam ormas itu sendiri ada pensiunan jenderal, ada pensiunnya TNI, Polri, dan juga ada profesor di dalamnya, ada pemimpin-pemimpin pemuka agama, banyak sekali. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional juga ada di dalam organisasi masyarakat ini. Jadi jangan disamakan preman sama organisasi. Nah, preman sendiri itu kan dia berasal dari preman sendiri itu berasal dari preman Jalanan, dari jalanan. preman itu bahasa dia akar katanya itu apa namanya? Freeman. Freeman berarti bebas. Jadi manusia bebas. Tetapi tindakan-tindakan kriminal itu yang disebut premanisme. Jadi kita harus pisahkan ini dulu. Makanya jangan sebentar-sebentar orang mengatakan bahwa basmi, bubarkan ormas ini, tangkap Hercules, bubarkan GRIP. Itu nggak benar, ya. Jadi jangan menjustifikasi seperti itu. Tapi dikaitkan dengan nama besar Hercules yang juga sebagai mantan preman sekarang ini Bang, gimana? Ya, kalau ada oknum GRIP tadi kan sekjen, kalau rekan-rekan wartawan tadi lihat nonton iNews, itu kan sekjen GRIP sudah menjabarkan secara terang benderang bahwa yang melakukan tindakan kriminal itu adalah oknum dan bukan, bahkan ada yang bukan anggota GRIP. Jadi kalau yang oknum itu dia bersalah, ya oknum itu saja yang ditindak, oknum itu saja yang dihukum. Ingat bahwa Pak Hercules sendiri itu tidak kebal hukum. Di mana-mana di dalam penyampaiannya ketika dia membentuk organisasi GRIP ini di daerah-daerah, dia datang dalam sambutannya dia katakan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Kita harus bersinergi dengan TNI Polri. Kita harus mendukung program-program pemerintah. Termasuk ketua umum pun tidak kebal hukum. Seperti itu. Jadi jangan kita sebentar-sebentar apa-apa orang lain yang berbuat kesalahan selalu dilimpahkan ke GRIP. Nah, ini opini yang sedang dibangun. Maksudnya apa? Kan seperti itu. Sementara di Indonesia ini ada ratusan organisasi di Indonesia ini. Kenapa cuma GRIP yang disorot? Tapi ada unsur politis juga nggak sih Bang, abang menilainya ini? Saya duga begitu. Ini ditunggangi oleh politik. Jadi saya menduga seperti itu. Nah, sasaran tembaknya kita sudah tahu pasti, tapi saya nggak bisa bicara di sinilah. Sasaran tembaknya siapa? Yang jelas bahwa Pak Hercules ini terus yang menjadi sasaran tembak daripada elit-elit politik yang mencoba menjatuhkan pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusi. Oke. Tapi Bang, ada unsur lain nggak Bang dalam konteks motif ekonomi nih? Misalkan salah satu kan yang kencang paling di Jawa Barat nih Bang ya, yang penolakan GRIP khususnya di Jawa Barat terkait keributan juga dengan KDM Bang ya. Apakah ada unsur motif ekonomi juga? Ada yang merasa lahannya terganggu Bang? Atau seperti apa Bang? Bisa saja. Jadi bukan cuma politik, tetapi dari sisi ekonomi itu kami menduga itu semuanya. Jadi mereka mengambil kesempatan di sini, lalu mulai menyerang karena mereka melihat bahwa GRIP ini kan besar. Lalu kemudian saat ini dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo. Ingat bahwa betul secara emosional
ada kedekatan Ketua Umum GRIP dengan Pak Prabowo. Saya sendiri anggota Gerindra sampai hari ini. Sampai saat ini di kantong saya ini ada KTA Gerindra. Tetapi harus dipisahkan Gerindra dengan GRIP. GRIP ini hanya secara emosional mereka GRIP ini mendukung Pak Prabowo. Tetapi dia tidak berafiliasi dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Jadi secara emosional. Jadi jangan ada dugaan-dugaan bahwa Pak Prabowo melindungi, membackingi. Itu semuanya tidak benar. Ada pesan untuk masyarakat Bang terkait image negatif GRIP ini? Pesan saya kepada masyarakat, jangan kita melihat segala sesuatu itu cuma apa kata orang. Tapi kalau ada masyarakat penasaran, datanglah ke Jakarta, ke kantor GRIP, bertanya apa sih sebetulnya yang sedang terjadi. Jadi jangan cuma menjustis bahwa GRIP itu jelek di mata masyarakat. Ingat bahwa di dalam GRIP itu kita harus bersyukur kepada Pak Hercules, karena Pak Hercules ini ketika dia bentuk GRIP ini, dia banyak mengumpulkan orang-orang yang kehidupannya di bawah rata-rata. Nah ini justru saya mau mengajak pemerintah, saya mengkritik pemerintah, mari ikut campur di dalam membina, mendidik mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang benar-benar pertama berbakti kepada nusa dan bangsa. Mereka menjadi orang-orang yang taat beragama, menjadi orang-orang yang mau membela masyarakat yang kecil. Jadi Bang Hercules ini membentuk GRIP ini, mestinya pemerintah harus bekerja sama dengan GRIP ini untuk membina orang-orang ini supaya mereka nggak salah jalan. Karena ingat bahwa saya mau pastikan ya, sekali lagi closing statement saya di iNews TV, preman juga manusia, preman juga anak bangsa. Jadi kalau mau berantas mereka, kami setuju. Pemerintah buat satgas memberantas preman, kami sangat setuju, kami dukung itu. Tetapi cari juga solusi buat mereka, karena mereka punya istri dan punya anak. Bukalah lapangan pekerjaan buat mereka, sehingga mereka juga punya, kalau perut ini kenyang, dia nggak akan berpikir macam-macam. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa orang lapar itu bisa lebih nekat dari polisi dan tentara. Justru yang harus dibasmi itu preman-preman yang berseragam. Mau urus izin harus pakai uang 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Urus tambang itu minta izin semua. Tender-tender proyek, itu harus ada bridging, ada uang di depan dulu. Kepala-kepala dinas, bahkan dirjen, menteri-menteri. Ya, itu harus yang gini-gini yang harus berantas ini. Preman-preman di balik seragam. Ya, ini yang disebut mafia itu. Oke. Itu yang harus berantas. Siap. Saya kira itu. Bang, boleh Bang Adrian? Sampai anggota DPR